uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita awali dengan doa awal majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wasi'li fi rizqi wa barik li bima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman ila zawal ya mubdi'an ila misal walakal hamdu walakal minna walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah atas nikmatnya yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa berkumpul berjamaah, gabung dengan komunitas orang-orang soleh. Insyaallah kita berharap mudah-mudahan kita semua dikumpulkan kelak di hari kiamat bersama junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berkat taufik hidayah dari Allah kita bisa sama-sama memberikan jatah ruhani kita. Jadi yang butuh makan ini bukan hanya jasmani, ruh kita, ruhani kita juga butuh makan. Makanya ada sebagian habaib, sebagian ulama kalau habis dares, habis taklim, habis majelis, beliau baca doanya alhamdulillahilladzi at'amana wasaqana waja'alana minal muslimin. Ditanya sama muridnya, loh kenapa guru kalian kok baca doa semacam itu kan doa setelah makan. Ya, kata ulama ini, iya, bukankah kita ini baca zikir, baca sholawat, mendengarkan ilmu, itu juga nutrisi, makanan hati kita. Maka bukan hanya jasmani saja yang butuh makan, tapi rohani, batin kita juga butuh makan, butuh nutrisi, butuh vitamin. Karena jujur kita ini hidup di arus akhir zaman. Kalau kita tidak punya pegangan, tidak punya kumpulan, tidak punya guru yang bisa dikatakan sebagai guru yang bisa mengantarkan menuju Allah, mendidik hati kita, mengawasi kita, guru murabbi atau mursyid dalam tarekat, maka hendaknya jangan jauh-jauh dari ulama, dari majelis taklim, jangan jauh-jauh dari komunitas orang-orang soleh. Karena di zaman sahabat sendiri
para sahabat itu sesibuk apapun, beliau para sahabat itu tetap berusaha untuk menyempatkan hadir di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun 1 jam atau setengah jam, karena ini ibarat HP ngecas. Nah, baterai HP kita kalau sudah 20% bingung cari cas-casan, maka hati kita butuh disetrum, dicas lagi. Makanya orang yang kumpul sama orang soleh itu kadang dapat keberkahan, anugerah, madat sesuai dengan kemantapannya kepada seorang ulama itu. Ada dulu di Yaman seorang Habib ulama, Habib Alwi. Kalau beliau buka jendela, orang di depan itu sudah pada nunggu, hanya ingin melihat wajah beliau. Bukan ingin menimba ilmu, mengambil ilmu, enggak. Tapi hanya sekedar karena beliau Habib Alwi ini ada jam-jam di mana beliau membuka jendela dan ingin menikmati melihat ciptaan Allah. Sehingga para kaum muslimin datang di rumah Habib Alwi bukan ingin mengambil ilmu, enggak, tapi hanya ingin melihat wajah mulia beliau. Dikatakan, saya setelah melihat wajah beliau, karena beliau adalah wali min auliyaillah, termasuk wali kekasihnya Allah, orang dekat sama Allah, saya melihat beliau mampu semangat ibadah seminggu. Ini sesuai dengan madad, al-madad ala qadril mashhad. Orang itu bisa mendapatkan barokah karunia madad sesuai dengan kadar kemantapan dia melihat guru atau ulama, habaib, kekasih-kekasihnya Allah. Ada yang mengatakan, saya setelah melihat beliau sebentar mampu semangat ibadah 1 bulan. Luar biasa. Artinya betapa pentingnya kita kumpul dengan para ulama, apalagi ulamanya para habaib dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun berdoa mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita pun sama mendapatkan keberkahan apa yang dilakukan orang tuanya. Maka niatkan semua kebaikan, kita niatkan mudah-mudahan Allah menjadikan keturunan-keturunan anak-anak di antara kita menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang berbakti sama orang tuanya, bermanfaat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka ayo sama-sama kita mudzakarah, mengingat kembali ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru kita, orang tua kita di musola, di langgar, di surau, di madrasah, di pesantren. Di hadapan kita ada kitab namanya kitab Kaifatus Sholli, bagaimana standar Anda sholat. Ya. Sholat kita sudah sesuai apa enggak? Maka kita bahas sedikit pelan-pelan. Pasal ke-13 halaman 40. 41. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini termasuk apa? Sunnah kah wajib? Duduk di antara 2 sujud itu ada beberapa cara duduknya. Jadi yang dibahas gerakannya supaya kita bisa menuju sholat khusyuk, sholat yang benar-benar bisa mengantarkan seseorang itu menjadi semakin hari semakin baik.
duduk. Jadi di dalam sholat itu ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Di dalam sholat ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Duduk di antara dua sujud ini masuk sesuatu yang harus dilakukan, bukan sesuatu yang sunnah. Nah, di dalam sholat itu ada sunnah sholat. Ketika sudah takbir masuk ke sholat, maka ada dua sunnah abad sama sunnah hayat. Sunnah abad itu apa? Sunnah abad itu sunnah yang kalau ditinggalkan salah satunya bagian dianjurkan untuk sujud sahwi. Sunnah abad di dalam salat ada 7. Al-julusul awal, duduk yang pertama, duduk tahiyat pertama itu sunnah. Wa tasyahudu fihi, dan tahiyat awal ketika sujud itu sunnah juga. Kemudian yang ketiga membaca salawat kepada Nabi ketika tasahud awal, itu juga sunnah. Yang keempat wassalatu ala nabi fi tasyahudil akhir, membaca salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir, itu juga sunnah. Kelima kunut di dalam salat subuh, sunnah abad. Kalau lupa baca kunut subuh disunahkan sujud sahwi. Wafil witri, dan salat sunnah witir di separuh akhir bulan Ramadan dalam mazhab Syafi'i. Di atas 15 Ramadan berarti nanti witirnya pakai kunut. Qiyam lil kunut, berdiri ketika baca kunut, itu juga sunnah. As-salatu ala nabi wa alihi wa sahbihi fihi, dan membaca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi serta sahabatnya di dalam kunut, itu juga sunnah. Berarti duduk di antara dua sujud ini bukan sesuatu yang sunnah karena tidak disebutkan. Kalau hayatnya sholat itu ada banyak, tapi kalau abad, sunnah abadnya sholat ada 7. Kalau sunnah hayat ada banyak. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak ketika takbiratul ihram, ketika ruku bangun dari ruku iktidal, ketika berdiri ngadeg berdiri setelah tahiyat awal. Nomor 2, meletakkan kedua tangan di atas tangan kanan, memegang pergelangan tangan kiri, ditaruh di atas dada. Ini juga sunnah hayat. Ya. Membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, dan banyak riwayat. Ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca surat setelah Fatihah bagi selain makmum, imam yang bacaannya cukup didengar oleh dirinya. Membaca keras pada tempatnya dan membaca pelan pada tempatnya. Membaca takbir ketika bangun, ketika turun. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Membaca amin. Membaca sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ketika i'tidal, itu juga sunnah. Duduk iftiras di semua duduk. Nah, duduk di antara dua sujud ini ada beberapa cara. Caranya ada namanya duduk iftiras. Duduk iftiras ini duduk apa? Duduk iftiras itu duduk di atas telapak kaki kiri. Duduk iftiras itu duduk di atas telapak kaki kiri yang terhampar. Makanya dinamakan iftiras, lemek bahasa Jawanya. Jadi
seperti tempat duduk iftiros. Jadi kaki duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kirinya terhampar, sedangkan kaki kanannya, telapak kaki kanannya ditegakkan sambil menekan jari-jarinya sampai menghadap ke kiblat. Ditekan, jangan satu jari aja, 5 jari. Kalau belum biasa kerasa sakit biasanya. Ya. Jadi ditekan gini sampai 5 jari menghadap ke kiblat. Kalau satu aja gini kurang baik, kurang afdol. Dan itu bagus ternyata bagi kesehatan. Kemudian ada duduk ik'a. Duduk apa? Ik'a, yaitu meletakkan jari-jari kaki dan kedua lutut di lantai lalu duduk di atas kedua tumit. Nah, itu gambarannya. Ada gambarnya kan? Itu boleh. Duduk ik'a yang semacam itu boleh ketika sholat. Duduk di antara 2 sujud. Kemudian duduk ik'a yang nomor 2 menghamparkan kedua kaki dan duduk di atas kedua telapak kaki. Kayak duduknya sinden. Ya, tahu sinden? Perempuan yang Isra nggak tahu. kalau lihat wayang kulit itu dalang. Kalau yang perempuan sinden, duduk sinden itu bagus. Kalau kita tidak biasa nanti semutan darah-darah, tapi bagus ya. Itu duduk ik'a, jadi menghamparkan kedua kaki atau duduk di atas kedua telapak kaki. Nah, itu sehat ya. Bagus buat kesehatan. Namanya duduk ik'a. Jadi duduk ik'a itu ada 3. Yang nomor 3 tidak boleh. Nah, adapun duduk ik'a halaman 42. Adapun duduk ik'a yang dimakruhkan, yang tidak disenangi, tidak boleh, yaitu duduk ik'a yang nomor 3 ini, duduk di lantai dan menegakkan kedua paha sambil menjuntaikan tangan ke lantai. Apa? Boleh sholat kayak gitu. Allahu Akbar Rabbil firli warhamni wajburni warhamni. Kecuali kalau sakit loh ya, dia kan sakitnya gini aja bersilat apa, mungkin sakit gemuknya ya, nggak bisa melipat apa kakinya ketika duduk ya, itu nggak boleh, makruh. Betul. Angkat begini nah gini, ini makruh, dimakruhkan. Kemudian doa duduk di antara 2 sujud. Riwayat yang pertama, Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah diriku dosa, maksudnya kasihanilah diriku, selamatkanlah diriku, berikan petunjuk kepadaku dan berikan rizki padaku. Bagus doanya ya, karena memang sholat itu doa. Allahumma ghfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Ini semuanya diambil dari lafaz-lafaz yang masih murni hadis. Jadi madhab ahlu hadis, madhabnya ulama hadis itu ada kaidah al-iltifat bi al-fatin nabawiyah aula wa afdal. Menjaga lafaz-lafaz kenabian seperti doa-doa ini murni dari hadis Nabi, tidak ada yang dirubah, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang. Itu lebih afdol daripada selainnya ya. Meskipun boleh baca doa-doa yang disusun sama ulama ketika wudhu. Ketika wudhu itu kan kalau Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah macam-macam. Ketika basuh muka, muha, itu doanya sendiri. Ketika basuh kedua tangan, doanya kitab Bidayatul Hidayah, tingkatan paling dasar untuk
belajar tasawuf karya Imam Ghazali Bidayatul. Ketika wudhu itu kan ulama mengajarkan doa-doa. Ketika basuh muka doanya ini, ketika basuh tangan doanya ini, ketika basuh kaki doanya ini, ketika kumur ada doanya semuanya. Itu dari ulama, bagus, tidak apa-apa, boleh, sangat bagus, sangat boleh diamalkan. Tapi ada lafaz dari Nabi, doa langsung dari Nabi ketika wudhu. Apa itu? Rabbil firli wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Rabbil firli wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Dibaca ketika basuh muka, basuh tangan, basuh kedua kaki, dibaca di tengah-tengah wudhu. Ini doa yang lafadznya langsung dari Nabi. Madhabnya ahlul hadis al-iltifat bi al-fadin nabawiyah aula wa afdal. Menjaga lafadz-lafadz kenabian itu lebih utama. Jadi doanya bagus. Rabbil firli, ampuni dosaku, wa wasi'li fi dari. Rabbil firli wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Ya Allah, ampuni dosaku, wa wasi'li fi dari, dan luaskan rumahku. Yang mengatakan rumah di kuburan apa rumah di dunia atau di akhirat, minta diluaskan, luaskan ya, kan enak ya. Kalau di dalam kubur merasa luas, tidak sempit, tidak terhimpit. Wa barik li fi rizki, dan berkahi rizki. Rabbil firli wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizki. Ini doa dari Nabi. Sama ini doa di antara dua sujud, ada beberapa riwayat. Yang ketiga, Allahumma ufirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada catatan di situ. Menurut Imam Nawawi boleh merangkum beberapa riwayat, boleh dijadikan satu itu. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ada warfa'ni, ada kan, digabungkan itu. Mulai kecil kita kan baca itu ya. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah ini dalam riwayat tidak disebutkan wa'fu anni, itu tambahan dari ulama. Tidak apa diamalkan. Jadi wa'fu anni itu apa, itu tambahan dari ulama. Jadi beberapa riwayat disebutkan, tidak disebutkan bacaan wa'fu anni. Namun bukan berarti menyertakan bacaan tersebut membatalkan sholat, enggak. Apa diamalkan itu ya. Warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu tambahan dari ulama. Contohnya itu contoh. Kemudian pasal 14, wallahu a'lam bissawab, itu terkait duduk di antara dua sujud. Kalau duduk di tahiyat akhir namanya duduk apa? Tawarruk. Duduk apa? Tawarruk. Duduk tawarruk itu kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan. Telapak kaki ditegakkan sambil ditekan jarinya sampai menghadap kiblat. Jadi duduk gitu. Mulai awal sudah gini ya. Jangan dianggap kalau mulai awal gini terus Wahabi, enggak. Memang hadisnya gitu. Jangan dipisah-pisahkan. Kalau NU enggak, mulai awal enggak gini. Nanti kalau illallah enggak, itu semuanya ajarannya Nabi. Beda-beda. Ajaran Nabi ya sudah kayak gitu. Bukan untuk ormas tertentu. Bukan untuk ormas tertentu. Nah, sama dengan takbir. Takbir itu kan banyak riwayat. Sejajar dengan pundak, ada yang di atas daun telinga, ada
yang setinggi Ya. dada. Ya, Itu semua ajarannya Nabi, bersumber dari hadis Nabi. Toh kalau di kampung kita sudah terbiasa yang kayak apa, di masjid di kampung kita, di halaman rumah, di komplek, biasanya gini, masyarakatnya udah gini aja. nggak usah nanti Sampean biasanya sejajar dengan pundak, nanti sudah tahu ilmunya, jadi setinggi dada. Nggak usah sudah dirubah-rubah, nanti timbul fitnah. Nah, itu tidak bisa menempatkan sesuatu pada kecuali kalau masyarakatnya ngaji semua, hadir majelis, oh ternyata ada riwayatnya, berarti boleh. Jangan sampai kita sudah paham terus kita merubah. Biasanya kita sejajar dengan pundak, kemudian kita gini, timbul fitnah nanti. Itu takbirnya beda, ikut aliran apa, nah, kan akhirnya sudah timbul suara yang padahal itu ajarannya Nabi. Jadi bisa menempatkan sesuatu pada ya, ketika kita ngaji kitab ini Kaifatus Sholih, nggak gampang kaget lihat ada orang takbirnya gitu, oh ya, lihat bersedekapnya di dada, oh ya ada, di bawah pusar, oh ada, dilepas pun ada. Yang tidak boleh gini, pinggang. Jadi belajar kitab ini manfaatnya itu, tidak gampang kagetan, tidak gampang merasa paling benar dengan ibadahnya, gitu ya. Dan jangan di kotak-kotakan, oh ini kitabnya Wahabi, Kiai Ihya ini alumni Langitan, alumni Mekah, dikatakan Wahabi kan lucu. Ya, itulah manusia itu musuh dari kebodohannya sendiri. Nasu a'da'u majahil. Jadi musuh kita terbesar ini ya ketidaktahuan kita. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu ngapain. Kita memang tidak paham ya. Makanya nanti kita akan merasakan, oh ternyata gini manfaatnya gini. Itu musuh terbesar dalam diri kita adalah ketidakfahaman terhadap sesuatu. Akhirnya kadang-kadang gampang memvonis salah yang lain, yang benar hanya milik kita, kayak gitu. Padahal benar itu ya miliknya Allah. Jadi belajar kitab ini tidak gampang fanatik. Belajar kitab ini tidak gampang kagetan. Belajar kitab ini manfaatnya nanti bisa melakukan sunnahnya Nabi di dalam sholat. Termasuk duduk ing'a tadi itu umum enggak orang duduk kayak gitu? Enggak umum kan? Jangan dipraktekkan di masjid. Loh, duduknya kok tinggi sendiri? Ngaji di mana kalian? Di sekretariat. Sesat ini. Duduk apa ini? Nah, gitu. Tidak bisa menempatkan sesuatu pada kecuali kalau masjid ini, musola ini pengurusnya berkumpul ngaji bareng, oh ada dalilnya. Rame-rame duduk gitu keren. Rame-rame nanti orang luar sholat juga. Kalau janjian boleh guru, janjian. Hari ini kita gini ya, rukunnya gini ya, sujudnya. Itu ya jangan juga. Kan banyak yang ada musafir sholat, udah jadi. masjid apa ini kok duduknya berubah gitu. Sama bacaan doa iftitah itu kan banyak. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi. Itu kan biasa dipakai teman-teman Muhammad dia. Kalau yang NU, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsir. Padahal itu ada di sini semuanya bersumber dari hadis Nabi, tapi ya jangan jadikan satu apa? Oh ini NU, kalau ini enggak, jangan. Itu cara berpikirnya enggak kayak gitu. Semuanya sama-sama Islamnya, sama-sama ada sumbernya. Jangan dilihat perbedaannya, dilihat oh ternyata ada. Makanya ini manfaatnya. Jadi dulu pernah ada tak kasih kitab ini ya. Kan kalau bawa banyak ada.
Kitab apa sih takbirnya gini? Wahabi ini juga. Oh, tak takut sendal lah. Kan memang tidak boleh sembarangan kadang-kadang. Makanya ini termasuk rapat-rapat ini, sholat rapat-rapat. Dan kan kalau tidak biasa, Dianggap sudah sebenarnya dari sisi keilmuan sudah bagus, tidak diragukan dan ada dalilnya masing-masing. Allahu a'lam bishawab. Jadi bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Sampai sholat di Muhammadiyah ya tidak apa-apa pakai itu ya. Ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.